Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukri di seri kuliah pemrosesan polimer. Setelah kita eh, UTS, kita lanjutkan ada satu pemrosesan thermoforming dan rotational rotomolding. Kemudian kita akan bahas yang seharusnya ini materi di awal tapi diundur, ialah Newtonian dan non-Newtonian fluid. Jadi, kita akan membahas mengenai reologi. Apa itu reologi? Jadi, reo itu dibagi dari dua suku kata. Ada reo yang artinya aliran atau mengalir, logos artinya ilmu pengetahuan. Sedangkan reologi adalah ilmu yang mempelajari sifat aliran dari suatu zat cair atau perubahan bentuk, deformasi zat karena diberi gaya. Oke ya, kebayang ya. Pemrosesan polimer itu kita caranya melelehkan polimer. Kenapa? Agar dapat dicetak. Memang ada beberapa metode atau metode yang tidak melelehkan polimer. Contohnya yang kayak rotomolding atau kayak misalnya thermoforming. Tapi biarpun begitu, misalnya thermoforming kan kita pakai sheet ya. Nah, sheetnya itu kan pakai ekstrusi, pakai blow film contohnya ya. Flow film extrusion. Nah, itu kan awalnya dari pellet yang dilelehkan. Nah, tapi kalau yang rotomolding kan pakai powder ya. Nah, itu nggak perlu sampai meleleh dia. Nah, tapi kebanyakan kita membutuhkan polimer yang dilelehkan agar dapat dicetak ya. Nah, jadi ada dua ya. Kita mengenal ada namanya MFR atau melt flow rate atau dia bagaimana kecepatan dia mengalir ya. Nah, satu lagi ada namanya viscosity. Viscosity atau dengan simbolnya seperti ini, teman-teman. Ah, ini dia. Oke. Jadi MFR itu berbanding terbalik sama si viskositas. Ketika MFR-nya tinggi, maka eh, material itu teman-teman ini memiliki sifat yang mudah mengalir atau viskositasnya rendah, makanya kebalikannya. Ketika viskositas tinggi, maka MFR-nya rendah karena dia sulit mengalir gitu ya. Nih tadi ditanya nih, mengapa reologi penting? Misalnya yang sehari-hari kita temukan ya, eh, sikat gigi. Waktu kita mau sikat gigi, eh kita kan harus mendorong odol atau memencet pasta giginya ya nggak keluar. Nah, ini salah satu merupakan proses ekstrusi juga kayak mendorong gitu. Atau ini kecap. Nah, ini kecap. Harus di kayak di apa namanya? Digoyang atau ditepok-tepok biar bisa dia ke bawah gitu ya. Kemudian viskositas pada jarum suntik. Kenapa demikian? Kenapa penting? Karena ketika dia viskositasnya terlalu rendah, maka nanti akan berpengaruh pada injeksinya. Maka injeksinya itu akan apa ya? Harusnya dia lebih mudah didorong, tetapi nanti interaksi pada tubuh kan berpengaruh. Nah, kita anggaplah kalau masalah dia terlalu encer itu tidak, karena kan ini yang dimasukkan ke dalam tubuh itu kan sudah sudah diatur sedemikian rupa hingga sesuai. Nah, namun ketika misalnya viskositasnya terlalu tinggi, maka ketika didorong itu sangat sulit. Nggak bisa dia didorong. Apalagi kalau polimernya itu memiliki sifat viskos tinggi, ada kan polimer memiliki viskoelastis juga. Jadi waktu didorong itu dia nggak mau dia sulit banget gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat ini juga ya, oblek oblek. Nah, jadi oblek itu sifatnya unik ya. Jadi dia memiliki eh, sifat layaknya benda solid ketika dia diberikan gaya yang tiba-tiba atau misalnya kita
berlari di atasnya itu kayak kita bisa aja. Tapi kalau kita diam kita tenggelam gitu ya. Nah, ini ada silika. Ketika dia dijatuhkan kayak gitu, maka keseluruhannya ini akan ikut naik hingga dia habis di sininya. Nah, sebenarnya kan kalau kita pernah lihat di internet, rantai kan, rantai, 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 rantai. Nah, maka rantai yang di dalamnya akan ikut kan. Sebenarnya ini sama aja konsepnya. Di polimer ada juga rantai ya, rantai makromolekul ya, tapi nggak kelihatan gitu aja bedanya. Yang ini pakai oblek, terus ada pakai speaker ya. Nah, kalau kita pakai air ya pasti dia udah melebar aja dia, nggak seperti ini, tertahan dia. Ada sebagian tertahan. Ini kayak pada oblek itu ditembakkan pakai peluru dan emang tertahan gitu dia, kuat sekali. Ini Newtonian, vis non-Newtonian, Isaac Newton. Jadi jenis fluida itu dibagi menjadi dua, ada Newtonian dan non-Newtonian. Kalau Newtonian, contohnya tadi ada air putih atau madu. Kalau non-Newtonian, ini ada larutan dari cornstarch atau pati jagung. Ketika dia dipadukan sama air dengan komposisi tertentu, maka dia akan terciptalah tadi si oblek tadi. Oblek. Oblek. Oblek ya namanya. Hmm. Nah, obek. Maka ketika dia dipukul pakai paku, maka seolah-olah dia seperti solid gitu. Tapi kalau dia kita masukkan pelan-pelan, maka ya seperti layaknya liquid gitu. Ini viskositas. Jadi viskositas adalah ukuran tahanan suatu cairan untuk mengalir. Suatu ukuran tahanan suatu cairan untuk mengalir. Makanya semakin tinggi viskositas, maka tahanan untuk dia mengalir itu semakin tinggi, maka semakin sulit dia mengalir. Gitu kan? Semakin besar tahanan suatu zat cair untuk mengalir, maka besar viskositasnya. Ini contohnya ini. Ini dia tahanannya lebih kecil, makanya dia lebih mudah dia untuk mengalir gitu kan. Ini sampai segini, ini segini, ini bahkan tidak sama sekali. Berarti ini memiliki viskositas yang paling besar ada di sini, paling besar. Kecenderungan fluida untuk mengalir dengan mudah atau sulit. Nah, viskositas itu pun dibagi menjadi dua. Ada yang dinamik, dan kita yang biasa kita kenal kalau kita bilang viskositas ya ini dia. Yang dipakai sehari-hari ini yang dinamik ini. Sering disebut viskositas atau viskositas mutlak. Viskositas atau viskositas mutlak. Jadi friksi internal dari suatu fluida atau kecenderungan untuk melawan aliran. Biasa disimbolkan dengan eta. Ya, gini ya. Jadi kayak emang dia kayak bagaimana dia mempertahankan bentuknya tidak mengalir, itulah kita sebut viskositas tadi, viskositas dinamik. Dan kinematiknya disebut nu. Nu itu disimbolkan kayak V gini dibaca nu, dia viskositas dibagikan densitas. Jadi eta dibagi rho. Ini dia yang ilustrasinya ya. Jadi contohnya kayak ada dua plat. Nih, plat ini sama plat ini, plat atas, plat bawah. Plat atas dapat dipindahkan sejajar dengan plat bawah. Plat stasioner bawah dipasang pada penyangga yang sangat kaku. Jadi seolah-olah dia tidak bergerak ya. Plat bawah dia diam, plat atas itu dia dapat bergerak. Nah, di antara mereka itu kayak ada lapisan-lapisan lain, di mana ketika shear diberikan pada sampel yang diapit dari dua plat, akan ada beberapa kondisi gitu ya. Nih, ada kondisi yang tetap diam, ada yang mulai apa namanya bergeser seperti ini dan bergeser sekali gitu ya. Nah, itu kayak terjadi shear stress dia. Nah, shear stress itu namanya kalau dia menyebabkan perubahan seperti ini, dia melengkung seperti ini, itu beban shear namanya atau gaya shear. Nah, itu didefinisikan tau sama dengan F per A. Tau sama dengan F per A. Di mana F ini dalam Newton dan area A itu adalah luas penampang dalam meter kuadrat. Di mana kita tahu kalau shear stress itu Newton per meter kuadrat itu ya 1 Pascal gitu. Itu ya dia. Nah, kemudian itu tadi kita mengenal shear strain ya.
Sorry, kita mengenal shear stress. Shear stress. Nah, ada kawan yang satu lagi. Kita kenal dengan shear rate. Shear rate. Apa itu shear rate? Didefinisikan gamma dot sama dengan velocity dibagikan H. Bukan nu ya, bukan nu yang tadi, bukan. Bukan nu yang viskositas apa namanya? Kecepatan viskositas kinematik itu, bukan. Jadi gamma dot, sorry, gamma dot sama dengan V per H. Velocity-nya dalam meter per second, shear gap-nya dalam meter. Jadi ini adakan jarak antara dua plat tadi. Ini V-nya itu dalam meter per second. Jadi kan kalau V itu kan meter per second. H itu kan meter. Kok dibagikan 1/m. Mati satu ini. Sehingga S pangkat min 1. Sehingga kalau si shear rate itu dimensinya itu atau unitnya itu 1/s atau S pangkat min 1. Atau disebut sebagai reciprocal second. Sehingga ini kita bahas viskositas eta tadi sama dengan tau per gamma dot. Ingat ya, tau per gamma dot. Sedangkan Newton's law itu kan dari Newton's law kan ini. Tau sama dengan gamma dot kalikan si eta. Nah, jadi unit untuk si shear stress viscosity, shear viscosity itu adalah 1 Pascal second atau 1000 M Pascal, 1000 milipascal. Kan kita udah bahas kalau misalnya si tau itu kan, kalau tau ini kan si ini Pascal, si gamma ini 1/s. Ya naik ya kalau misalnya berarti etanya tadi Pascal kali S, pas ya dia. Nah, Pascal itu Newton per meter kuadrat atau bisa kita sebutkan ya ini ya. Tadi ini Newton meter kuadrat second, kira-kira seperti itu. Tapi biasanya unitnya bisa pakai CP atau MPAS, centipos, biasa dipronounce pada Prancis, tapi CP itu tidak satuan SCI, sistem internasional itu kita nggak pakai gitu. Jadi setiap material itu sebenarnya kayak memiliki viskositasnya masing-masing gitu. Gas ada nih, viskositas gas ada. Viskositas gas ada, air ada pada temperatur sekian, 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 ada. Dapat dilihat semakin tinggi temperaturnya, maka viskositas semakin rendah, otomatis dia semakin mudah mengalir gitu ya. Itu pengaruh temperatur. Ini ada pada milk, coffee cream, ada olive oil, ada motor oil, ada polymer melts, ada polymer melts lagi. Nah, seperti itu. Jadi viscosity values-nya ada ya. Ini dia viskositas kalau yang Newtonian. Jadi ini ada shear, ada gamma dot. Jadi dia itu konstan seperti ini ya. Ini yang disebut sebagai si ini tadi. Nah, oke. Sedangkan kalau si Newtonian karena shear rate-nya sama terus, berarti dia akan bentuk seperti ini. Seperti itu dia. Ininya sama, tapi kalau taunya beda-beda dia. Atau gayanya juga nggak masalah berapa aja, tapi pasti untuk si viskositasnya akan sama nilainya. Itu Newtonian, aliran fluida berbanding lurus dengan gaya yang diterapkan. Fluida ini akan terus mengalir sekalipun terdapat gaya yang bekerja pada fluida. Viskositas tidak berubah atau konstan ketika terdapat gaya yang bekerja pada fluida. Viskositas hanya bergantung pada temperatur dan tekanan. Newtonian. Fluida Newtonian tipe sifat aliran paling sederhana atau paling sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Fluida dengan viskositas tinggi disebut viskos, sedangkan yang viskositas rendah disebut mobile.
Air, nah siapa yang nggak tahu air ya, kita pakai mandi, minum segala macam. Air adalah fluida Newtonian yang paling dikenal. Fluida yang menyimpang dari aliran Newtonian disebut non-Newtonian atau fluida pangan. Kenapa disebut fluida pangan? Nanti kita biasanya dari polimer hayati, haya, hayati itu sifatnya ya tadi non-Newtonian biasanya. Non-Newtonian. Nah, kita akan membahas mengenai shear thinning. Nanti ada shear thinning, shear thickening. Nah, kita bahas satu-satu. Shear thinning itu dikenal juga pseudoplastik. Di mana shear thinning ini ketika kita meningkatkan shear rate-nya, ingat ya, shear rate meningkat maka viskositas fluida berkurang. Kebayang nggak sih? Iya ya. Shear rate ini bagaimana didapatkan meningkatkannya ya? Berarti shear stress shear stressnya ya tinggi juga gitu. Kan ini shear doang, nggak ada shear strain ya. Berarti dua-duanya ditingkatkan maka viskositas fluida berkurang. Mengapa shear thinning terjadi? Jadi shear thinning itu terjadi karena penataan ulang. Adanya penataan ulang pada mikrostruktur fluida pada bidang geser yang diterapkan. Sering terlihat dalam dispersi seperti suspensi dan emulsi, lelehan dan larutan polimer. Biasanya polimer sintetis PEPP itu memiliki sifat shear thinning. Sedangkan kalau polimer alam biasanya memiliki sifat shear thickening. Misalnya, ini awalnya mikrostruktur adhesive seperti ini. Polymer chain-nya dia disentangling dan stretching. Disentangle, entangle. Disentangle dia seperti ini. Nah, ketika mikrostrukturnya under shear itu, maka dia bentuknya ada yang kayak terputus, tapi dia bentuk yang stretching seperti ini dia. Maka menyebabkan dia lebih mudah mengalir. Sedangkan kalau emulsi itu kan polymer chain. Kalau emulsi droplet itu dia terjadi reorganizing dan deforming. Terjadi organisasi atau penataan ulang dan terjadi deformasi. Nah, awalnya bentuk bulat seperti ini berantakan, ini dia lumayan terarah, kemudian bentuknya melonjong gini. Kemudian ada elongated particle. Kalau partikelnya udah lonjong-lonjong gini, dia cuman butuh terarah aja, terline. Kalau dia agregasi structure, kan kita tahu agregasi itu kayak sebenarnya dia bukan ikatannya terjadi ya karena berikatan sekunder. Jadi kayak tinggal diputus aja breaking down to primary particle ya, partikel dasarnya kayak mana. Misalnya dari yang kayak gini kita terpotong-potong dia. Jadi orientasinya seperti ini. Jadi masing-masing di sebelah kanan itu lebih mudah dia bergerak. Jadi mereorganisasi struktur, dia mempengaruhi tekanan, maka viskositasnya berubah-ubah. Itu tadi thinning. Kemudian kita bahas thickening. Thickening ini dikenal juga samanya dilatansi atau dilatan. Selama shear thickening, meningkatnya laju geser atau shear rate tadi, maka viskositas bertambah. Perilaku ini disebabkan oleh tumbukan partikel tersuspensi saat fluida diberi shear rate. Tumbukan partikel suspensi saat fluida diberi shear rate, sehingga meningkatkan resistansi untuk mengalir. Gitu ya. Kalau kita pada lihat grafik ini ada gamma rate, ini ada tau, gamma rate shear uh, ini shear stress, ini shear strain. Benar nggak sih? Iya benar kan? Sorry guys, kita lihat lagi guys, takut salah guys. Shear stress, shear rate, oke, benar ya. Nah kalau Newtonian ya konstan kayak gini dia, lurus kayak gini. Kalau shear thinning, nah dia turun. Nah si shear rate-nya naik, si taunya dia turun. Nah kalau si shear thinning ini meningkat dia. Nah atau kebalikannya kita lihat nih.
Nah, ini dia shear thinningnya. Kalau ini tau dibandingkan ini ya. Kalau Newtonian kan viskosnya konstan. Kok shear thinning tuh ini, shear rate-nya meningkat, turun dia. Nah, viskositasnya. Kalau shear thickening meningkat ya, seperti itu. Nah, kemudian kita ada mengenal tadi kan udah shear thinning, thickening. Ini ada plastik Bingham. Jadi ada jenis fluida yang membutuhkan tegangan geser minimum untuk mulai mengalir. Ada kayak tegangan minimum disebut tegangan luluh. Nah, atau yield point atau yield stress. Gaya minimum yang harus dilampaui untuk menghancurkan struktur sampel saat diam, dan dengan demikian membuatnya mengalir. Setelah penerapan tegangan geser yang lebih dari tegangan luluh, fluida mengalir. Itu tadi ya, ada syaratnya. Penerapan tegangan geser yang lebih tinggi dari tegangan luluh. Nah, karakteristik bahan multifasa seperti pulp buah dan jus yang dibentuk oleh partikel dalam suspensi, sel dinding sel serat dalam larutan air gula, protein, polisakarida terlarut, dan mineral fasa serum. Jadi ini contoh-contohnya. Saat mengalir, beberapa cairan termasuk beberapa jus berperilaku mirip dengan cairan Newtonian, maka dikenal sebagai cairan plastik Bingham. Jadi setelah dia melewati si yieldnya tadi, maka dia sama sama dia seperti kayak layaknya si Newtonian. Newtonian. Inilah yang disebut si Bingham. Bingham. Nah, nanti kan kita bahas ada dia berikutnya. Ini dia time independent viscosity ya. Jadi plastik Bingham. Jadi dia saat diam, gaya interaksi antar partikel membentuk jaringan 3 dimensi stabil atau 3D networking. Setelah poin terlampaui, maka strukturnya akan rusak sehingga material mengalir. Jadi mirip Newtonian, viskositasnya sama ya setelah dia mengalir. Itu Bingham. Kemudian ada kita kenal sama si fluida Herschel-Balkley. Jika setelah penerapan tegangan leleh fluida tadi berperilaku mirip dengan fluida pseudoplastik atau shear apa ini kalau pseudoplastik? Shear thinning ya. Nah, shear thinning. Fluida tersebut disebut fluida Herschel-Balkley. Jadi butuh tegangan yield setelah jalan, maka dia menjadi non-Newtonian jenisnya, shear thinning. Secara garis besarnya yang kita bahas ya ini ya tadi. Ada Newtonian, ada dilatan. Dilatan dia naik ya viskosnya ketika di shear rate-nya shear rate-nya meningkat. Kalau pseudoplastik dia menurun viskositasnya. Kalau Bingham dia membutuhkan ada namanya yield strength sehingga dia dapat memutuskan ikatan mereka, interaksi yang 3 dimensi tadi, sehingga akan rusak sehingga dapat mengalir, makanya dia butuh. Tapi setelah dia mengalir sifatnya seperti Newtonian. Nah, kalau Herschel-Balkley dia sifatnya malah jadi bentar. Pseudoplastik. Kenapa kayak gini ya? Hmm. Pseudoplastik kan shear thinning kan. Kalau thickening dilatan kan. Tapi kenapa grafiknya kayak gini ya? Harusnya grafiknya gini nggak sih? Oke, tanda tanya dulu ya. Ini non-Newtonian versus time. Jadi ada kita kenal ini salah satu sifatnya juga disebut thixotropi. Jadi shear thinning yang reversible. Gimana maksudnya? Jadi dia mengalami shear thinning yang reversible. Jadi cairan kembali viskositasnya normal setelah gaya yang dihilangkan. Jika relaksasi ini bergantung pada waktu disebut thixotropi. Jadi terhadap waktu dia akan kembali lagi viskositas seperti awal. Jadi hasil dari penataan ulang mikrostruktur yang bergantung pada waktu. Di dalam fluida shear thinning setelah perubahan signifikan pada shear yang diterapkan. Shear thinning material bisa berupa thixotropi, tapi thixotropi selalu shear thinning material. Oke, kebayang ya? Sama aja gini. Eh,
Bagaimana ya? Contoh gampangnya gini-gini. Eh, Misalnya asumsi semua orang di Indonesia bisa bahasa Indonesia ya. Semua orang di Indonesia pasti bisa bahasa Indonesia. Oke, tetapi eh ah, ya pokoknya kebayang nggak sih kayak, aduh gimana ya menjelaskannya? Pokoknya udah jelas lah gitu. Kayak apa ya? Tunggu bentar lah. Jadi kayak pengen menjelaskan ini ya. Sirtuining materi bisa berupa tiksotropis selalu sirtuining material. Setiap oh misalnya ini ya gampang. Setiap mahasiswa ITB punya banyak tugas. Setiap mahasiswa yang punya banyak tugas belum tentu mahasiswa ITB. Gitulah ya, gak tahu benar apa enggak perumpamaannya, semoga dimengerti. Jadi ini di mana kita dapatkan? Contohnya pada cat kaleng. Jadi pada low shear rate terlihat tebal. Pada saat diaplikasikan kita berikan shear tuh kan. Nah, itu menjadi lebih tipis seolah-olah shear thinning. Nah, saat di dinding, dia balik lagi low shear rate terhadap waktu. Jadi butuh atau disebut dia thixotropi. Jadi butuh waktu untuk menjadi tebal kembali dia. Nah, ini ada lagi kenal disebut rheopeksi. Rheopekti atau rheopeksi adalah sifat langka dari beberapa cairan non-Newtonian untuk menunjukkan peningkatan viskositas yang tergantung waktu. Tidak dipengaruhi gaya geser, namun viskositasnya dapat meningkat dengan adanya waktu. Makanya pada kehidupan sehari-hari juga jarang kita temukan. Jadi semakin lama cairan mengalami gaya geser, semakin tinggi viskositasnya. Cairan rheopektik atau rheopeksi seperti beberapa pelumas menebal atau mengeras ketika diguncang. Nah, ini dia rangkumannya yang udah kita bahas. Ada Newtonian fluid, non-Newtonian fluid dibagi time dependent sama time independent. Time dependent adalah rheopektik dan thixotropi. Thixotropi adalah shear thinning yang akan kembali lagi viskositas terhadap waktu. Kalau rheopektik adalah dia akan meningkat viskositasnya terhadap waktu tanpa dipengaruhi gaya geser. Kalau thixotropi dipengaruhi. Kalau Bingham, dia membutuhkan yield untuk bergerak, tapi nanti setelah bergerak sebagai fluida atau cairan, dia bersifat Newtonian. Newtonian. Sedangkan hasil Haseblowski dia ada memiliki sigma juga. Setelah dia ini jadi dia shear thinning atau pseudoplastik. Pseudoplastik. Dilatan dia ya shear thickening, ada dia penebalan. Kalau pseudoplastik itu shear thinning, itu aja. Mungkin itu penjelasan mengenai eh, Newtonian dan non-Newtonian fluid. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.